Kalian buka modul kalian ya. Disiapkan modulnya, barisan dan deret. Kita akan membahas dari yang aritmatika dulu. Di situ latihan soalnya saya kasih banyak sekali ya. Maksudnya supaya kalian kenal variasi soal. Ya, saya share dulu. Barisan dan deret. Kalian buka modul masing-masing ya. Di sini saya hanya menuliskan di Word barisan dan deret. Aritmatika. Oke. Sambil kalian baca modul, kalau misalnya tadi malam nggak sempat baca, kita akan belajar dari barisan dulu. Barisan itu apa? Pengertiannya barisan itu apa? Miki masih ingat nggak, Mik? Barisan itu artinya apa? Apa ya? Semacam jajaran gitu. Jajaran ya, susunan. Susunan ya, apa yang disusun? Apa yang disusun? Angka. Bilangan ya. Bilangan ya. Bilangan ya. Yang apa kira-kira? Yang apa ya? Sih? Yang nggak tahu, nggak dapat katanya, Bu. Ada aturannya nggak di barisan tersebut? Yang di susunannya itu? Iya, ada. Ya, berarti susunan bilangan yang memiliki suatu aturan tertentu ya? Ya. Nah, seperti itu pengertiannya. Jadi kalian bisa pakai kata-kata sendiri ya. Yang penting maknanya sama. Jadi barisan itu berupa susunan angka-angka, tetapi angka-angka yang kita susun itu sudah memiliki suatu pola atau aturan tertentu. Contohnya apa? Miki misalnya, sembarang aja. Apa ya, kayak kursi di kelas, barisan kursi meja di kelas. Ya, kan di sini bilangan, angka-angka. Ya. Misalnya, angkanya gimana? Gimana ya? Misalnya barisan terdepan itu 1, kemudian 3, 5, 7, ya udah dan seterusnya ya. Nah ya. Ini aturannya apa? Selalu bertambah 2. Setiap suku yang berurutan bertambah 2. Gitu ya, benar ya? Setiap suku yang berurutan bertambah 2. Oke. Contoh yang kedua misalnya apa? Kalau misalnya saya bikin 1,4,9,16, 25, 25, dan seterusnya boleh ya? Ya, nah, ini aturannya apa? Bilangan kuadrat. Ini bilangan kuadrat. Oke. Jadi aturannya itu terserah ya. Bisa masing-masing, macam-macam. Yang penting dia masih berupa susunan bilangan ya. Yang kita susun itu bilangan. Dan di sini ini ada aturan, ada polanya sendiri-sendiri. Itu. Kemudian deret. Deret itu apa? Davin. Davin, deret itu apa, Davin? Bentar, Bu. Deret itu apa? Davin, kamu kenapa terlambat, Davin? Untuk Bu tadi baru bangun.
Di Davin kamu ya. Emang kamu bangun jam berapa? Bangun jam 7.30. Ih, jangan-jangan nggak mandi nih. Ini Enggak, Bu. baunya nggak mandi nih. Kamu masih bau nih. Enggak, Bu. Ya, Davin nggak boleh mepet-mepet ya. Nanti saya tulis kamu terlambat. Nih, Kevin juga nih. Mana Kevin? Kevin, Yuk, kamu kenapa terlambat? ketiduran Bu, baru bangun. Ih, ketiduran apa baru bangun? Ya, ketiduran Bu, sama baru bangun. Ya, nggak sama dong. Kalau ketiduran itu berarti tadi udah bangun. Kalau baru bangun, berarti tadi belum bangun. Kamu belum mandi juga, Kevin? Belum Bu, belum. Ya, ini masih bau semua nih. Belum ada yang mandi ya? Cewek-cewek paling yang udah mandi. Vin, besok lagi kamu nggak boleh terlambat. Ini saya tulis terlambat loh ya kamu ya. Oke Bu. Ya, nggak boleh diulang. Kameranya buka dong. Saya pengen lihat nih, kamu pakai baju seragam nggak? Bentar Bu, bentar dulu. Iya, kamu pakai kaos oblong nih mesti nih. Ayo pakai baju rapi. Kevin nih ah. Yo kembali ke Davin lagi sambil nunggu Kevin pakai baju. Deret itu artinya apa, Davin? Deret adalah jumlah dari elemen-elemen dalam suatu urutan. Oke, berarti kalau kita pakai bahasa yang ini adalah susunan bilangan yang sudah ada operasi aljabarnya ya. Ya, Bu. Nah, karena tadi jumlah gitu kan? Ya, Davin. Jumlah Ya, Bu. suatu berarti ini susunan bilangan itu yang sudah ada operasi aljabarnya. Jadi ini dari susunan bilangan yang ini nanti bukan koma lagi tetapi sudah pakai plus atau plus min atau min gitu ya. Yang penting operasi aljabar itu tidak selalu jumlah ya. Nah, contohnya. Contoh yang pertama misalnya apa, Davin? 2468 2 plus 4 plus 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus dan seterusnya ya. Iya. Oke, misalnya ini kan kita yang penting nanti kalian jumlahkan ya. Karena deret pasti nanti yang ditanya adalah jumlahnya berapa gitu ya. Totalnya berapa. Nah, kalau di barisan itu pasti nanti suku ke-20-nya berapa gitu. Tapi kalau deret nanti jumlah 5 suku pertamanya berapa gitu. Contoh yang kedua, misalnya 1 kemudian min 3 kemudian plus 5 kemudian min 7 plus dan seterusnya. Ini juga boleh ya. Jadi nanti aturan operasi aljabarnya itu tidak selalu plus, bisa jadi plus min atau juga ini tandanya min semua juga bisa ya. Tetapi nanti pasti karena deret yang akan ditanya adalah jumlahnya. Jumlah jadi kalau yang ini nih 1 dikurangi 3 ditambah 5 dikurangi 7 ditambah berapa sampai berapa suku pertama itu akan dijumlahin hasilnya berapa. Begitu. Itu contohnya. Jadi sekarang kita bedakan pengertian barisan dan deret. Barisan itu masih dijajar. Jadi angka-angkanya masih dijajar, tetapi jajaran angka-angka itu, susunan angka-angka itu sudah memiliki aturan tertentu. Aturannya boleh macam-macam ya, terserah barisan bilangannya itu maunya yang seperti apa. Tetapi ini antar bilangan satu dengan yang lainnya itu masih pakai tanda koma, baru dijajar. Sedangkan deret itu sudah ada penghubungnya, operasi aljabarnya ya. Plus semua bisa jadi, atau selang-seling, atau min semua, seperti itu. Ini berarti bentuk deret. Dan di deret biasanya nanti yang akan ditanya adalah jumlah n suku pertama, gitu ya. Nah, sekarang kita lebih fokus ke barisan aritmetika.
Nah, barisan aritmatika itu definisinya apa? Kevin, kamu udah pakai baju belum? Kameranya dinyalakan? Saya mau lihat nih. Kevin udah rapi belum? Kevin. 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 Kevin tidur lagi nih. Dipanggil nggak denger nih. Kevin. Kevin. Kamu tidur lagi, Vin. Kevin. Jangan-jangan di mandi, jangan-jangan. Apa tidur lagi? Ya, sambil dilanjutin. Wenzel, barisan aritmatika itu apa? Ya, Bu. Pengertiannya. Artinya apa? Barisan aritmatika. Artinya barisan yang suku berurutannya mempunyai tambahan bilangan yang tetap. Suatu barisan yang suku berurutannya mempunyai tambahan bilangan yang tetap. Mempunyai tambahan bilangan yang tetap. Oke, jadi ini seperti yang ini tadi ya, contoh pertama ini tadi ya. Setiap suku yang berurutan bertambah 2. Nah, ini. Barisan aritmatika adalah suatu barisan yang suku berurutannya mempunyai tambahan bilangan yang tetap. Nah, ini berarti ini contohnya yang ini nih. 1, 3, 5, 7 itu merupakan barisan aritmatika ya. Nah, sekarang kalau di barisan aritmatika nanti akan dikenal dengan pasti nanti akan ditanya suku ke. Oh, ini saya tulis ini. Ini UN sebelum ke sini. Suku ke N. Nah, suku ke N-nya itu adalah UN ya. Nah, kalau yang ini contoh 1, 3, 5. 1 itu adalah suku pertamanya ya. 1 itu suku pertamanya, 3 itu suku kedua, 5 itu suku ketiga, 7 itu suku 4, dan seterusnya sampai berapa banyak barisan itu namanya UN. Nah, rumus UN itu apa? Masih ingat rumus UN? Kita lihat ke modulnya, coba. Ya, di modulnya kita cari yang barisan aritmatika. Nah, ini dia. Bentuk umumnya adalah U1, ini sebagai A ya. A itu adalah suku awalnya, suku awal di barisan kita. U2 itu berarti sudah A ditambah B ya, ditambah sekali beda. Kemudian U3 berarti A suku awal ditambah 2 kali beda, dan seterusnya berarti UN kita adalah A ditambah N-1 kali B. Itu. Berarti tadi suku ke N kita adalah A ditambah N-1 kali B. Ya. A-nya itu adalah tadi suku awal ya. Suku awal. Kemudian B itu adalah bedanya. N itu adalah banyaknya suku yang ada di barisan kita. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal dulu. Dari modulnya, kita ke contoh 1 dulu. Contoh 1. Nah, ini dia. Tentukan suku ke-8 dan suku ke-20 dari barisan min 3, 2, 7, 12, dan seterusnya. Nah, kalau di barisan di soal nanti tidak jelas dituliskan barisan aritmatika, maka kita cek dulu ya, apakah benar ini barisan aritmatika. Caranya adalah kita coba cari perbedaannya apakah selalu sama. 2 dikurangi min 3 itu 5.
7 dikurangi 2 itu 5. 12 dikurangi 7, 5. Semua sama ya penambahannya ya. Selalu bertambah 5. Berarti ini merupakan barisan aritmatika. Berarti kalau dia barisan aritmatika, rumus UN tadi kita berlaku ya. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B itu berlaku. Berarti di sini nilai A-nya adalah min 3. Kemudian bedanya tadi 5. Kemudian karena yang ditanya suku ke-8 berarti N-nya 8 ya, kita masukkan. U8 itu berarti A-nya min 3, N-nya itu 8. Berarti 8 min 1 dikali B-nya 5. Ini 8 dikurangi 1 dulu. 7 dikali 5 dulu ya. Baru habis itu dikurangi 3. Ketemunya 32. Kemudian U20 berarti N-nya kita ganti 20. Tinggal dihitung. Gitu ya, jelas ya. Sekarang ke contoh 2. Diketahui barisan aritmatika. Nah, ini jelas. Kalau di soal ini jelas ya. Dia disebutkan barisannya adalah aritmatika, jadi kita nggak usah ngecek apakah selalu punya penambahan yang sama. Pasti iya. Di sini berarti kita langsung cari nilai A-nya. Nilai A yang di depan ini adalah min 2, kemudian bedanya tinggal kita kurang aja. 4 dikurangi 1 atau 7 dikurangi 4 gitu ya. Suku yang berurutan itu kita kurangkan aja. Suku yang lebih besar dikurangi suku yang lebih kecil. Itu ketemu bedanya. Kemudian ini perhatikan, di sini terakhirnya adalah angka 40. 40 terus titik. Berarti 40 itu adalah suku terakhir kita ya. Suku terakhir itu kita beri lambang UN. UN sama dengan 40. Kemudian kita lihat pertanyaannya. Tentukanlah banyak suku barisan tersebut. Karena banyak suku, berarti yang ditanya apanya? N-nya. Pokoknya kalian harus teliti baca kalimatnya ya, karena nanti di barisan dan deret itu banyakkan kalimat yang muncul ya, kalimat cerita seperti ini. Tentukan banyak suku, berarti itu N-nya yang ditanya. Nah, ini berarti kita jabarkan rumus UN-nya tadi adalah A ditambah N-1 kali B. A-nya kita ganti min 2, kemudian B-nya kita ganti 3, UN-nya ini sudah diketahui di soal 40. Ya udah, dari sini tinggal pindah-pindah ruas, kita dapat nilai N-nya yaitu 15. Ya udah, jadi banyak suku dari barisan tersebut adalah 15. Jelas ya? Sekarang ke contoh selanjutnya, contoh 3. Suku ke-10 diketahui 7. Suku ke-14 diketahui 15. Tentukanlah suku pertama, beda, dan suku ke-20-nya. Nah, berarti kita tinggal jabarkan aja ini. U10 itu adalah kalau N-nya 10 ya, masukkan ke sana. Jadi A ditambah 9B sama dengan 7. Kemudian U14 itu adalah A ditambah 13B sama dengan 15. Tinggal dieliminasi ya, karena nilai A dan nilai B-nya belum ada, pasti harus dieliminasi. Ketemu yang pertama adalah nilai B-nya, yaitu 2. Setelah itu kita substitusi nih. Terserah kalian mau ke substitusi ke U10 atau ke U14. Hasilnya akan sama. Di sini, di soal ini, ketemu min 11. Kalau sudah ketemu A-nya, ya udah ini jawabannya ya. Suku pertamanya adalah min 11, kemudian bedanya adalah 20, berarti tinggal U20 yang belum. U20-nya berarti tinggal masukkan ke dalam rumus A ditambah N-1 kali B, A-nya diganti min 11, B-nya diganti 2, kemudian N-nya diganti 20. Tinggal dihitung. Dapat sama dengan 20. Apakah ada pertanyaan sampai contoh 3? Jelas? Oke, sekarang kalau sudah jelas itu tentang barisan ya, biasanya yang ditanya seperti itu pertanyaannya. Sekarang kita ke deret. Kita lihat rumusnya dulu. Nah, deret. Deret aritmatika itu nama lainnya adalah deret hitung. Jadi nanti kalau ada soal menanyakan deret hitung, hitunglah jumlah deret hitung yang terbentuk. Nah, jangan bingung ya. Deret hitung itu berarti deret aritmatika. Maka rumus yang kita pakai yang ini nih. Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Suku pertama tambah suku terakhir. Itu kalau nanti di soal diketahui suku terakhirnya. Tapi kalau di soal suku terakhirnya tidak diketahui,
yang diketahui hanya A dan B misalnya, maka rumus UN ini kita jabarkan. Rumus UN itu adalah A ditambah N-1 kali B, gitu kan. Maka rumus yang kita pakai jadinya ini. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Gitu. Kemudian, kalau misalnya nanti di soal diketahui rumus UN, Sn-nya, kemudian yang ditanya adalah UN. Nah ini, maka kita gunakan rumus yang ini. UN itu sama dengan Sn min 1. Nah ini artinya apa? Saya jelaskan di sini. Nanti ada soal yang memakai ini juga. Di latihan 1 di modul kalian itu ada. Nanti kita lihat. Deret ya. Deret. Aritmetika. Ya. Itu ada rumus yang ini. Nah ini artinya apa? Kalau misalnya nanti kalian diketahui rumus Sn-nya. Saya kasih contoh yang ini aja. Misalnya kalian punya S3. S3 itu artinya apa? Kevin, artinya S3 itu adalah apa, Vin? S3 itu kayak yang ada di barisan ketiga loh. Ada di barisan ketiga. S3 itu artinya U1 ditambah apa lagi? U1 ditambah U2 gitu ya, Vin ya. Terus ditambah U3 gitu ya. Salah. Nah, itu artinya S3. Nah, kalau S4 artinya S4 apa? Apa artinya S4? Itu U1 plus U2 plus U3 plus U4. Nah, tambah satu suku lagi sampai suku ke-4 gitu ya. Itu artinya S jumlah ya. Ini adalah 4. Nah, sekarang kalau misalnya yang ditanya di sini, ini adalah U4 itu sama dengan apa? Nah, yang ini, barisan yang ini bisa kita tulis jadi, saya copy aja. Jadi kalau dari U1 sampai U3, ini boleh diganti jadi apa? S3, Bu. Jadi S3 ya, berarti ini bisa kita tulis menjadi S4 itu sama dengan S3 ditambah U4, ya enggak? Nah, seperti itu. Jadi, kalau nanti kalian hitung U4 itu berasal dari mana? U4 itu berasal dari S4 dikurangi S3. S3-nya pindah ruas ke kiri ya. Nah, seperti itu. Dikurangi S3. Nah, maka perhatikan di sini UN itu adalah SN dikurangi SN min 1. Kalau N-nya 20 berarti U20 sama dengan S20 dikurangi S19. Jadi kita hitung dulu S20-nya berapa, kemudian kita hitung S19 berapa, hasilnya kita kurangkan. Gitu ya. Nah, sekarang silakan kalian lihat modulnya. Kita lihat modulnya latihan 1. Silakan scroll ke bawah, kita cari latihan 1. Nomor berapa ya? Nah, ini dia nih. Nomor 16. Nomor 16 itu diketahui rumus SN ya. Ini saya copy, saya pindahkan ke sini. Latihan 1 soal nomor 16. Nah, tuh.
Jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika adalah Sn sama dengan 5n kuadrat min 4n. Tentukanlah suku kedua n. Nah, seperti itu modelnya. Maka kalau dapat soal seperti ini, pertama yang kita cari adalah apa? Yang ditanya dulu deh. Ini yang diketahui ini. Diketahui Sn. Ini adalah diketahui. Nah, kemudian ditanya. Yang ditanya apa? Apa yang ditanya? U2N. U2N. Saya copy dari sini. U2N-nya sama dengan berapa? Nah, seperti itu. Maka yang dicari duluan apa? Ini memakai konsep yang di atas nih. Jadi yang dicari pertama adalah S apa? Apakah Sn? Kan, Sn-nya udah ada. Berarti S apa yang dicari? S2N. Pasti ya? Ya kan? Supaya nyambung, karena di sini yang ditanya U2N. Berarti di sini nanti U2N itu sama dengan S2N min S2N min 1 gitu ya. Nah, ini kita jabarkan dulu. Di sini berarti U2N sama dengan S2N dikurangi S2N min 1. Nah, ada yang bingung? Kenapa U2N sama dengan S2N min S2N min 1? Paham nggak? Memakai rumus yang di atas tadi ya. Nah, berarti kita harus mencari S2N nih. S2N sama dengan apa? Sama dengan apa, Helen? S2N sama dengan apa, Helen? Iya, Bu. Apa? Suaranya. S2N. Hah? Suara saya? Dengar. S2N sama dengan? Masih bingung? Yang 2 kalinya 5n kuadrat min 4n. Bukan dong. N-nya diganti. N-nya diganti jadi 2N. Oh, 2n. Jadi, 2n kuadrat 2N ya, kuadrat. min. Oh, ini saya ganti dulu ke sini. Ini saya copy ke sini aja. Bentar. Nah, N-nya ini diganti jadi 2N. Yang ini juga iya. Nah, seperti itu. Jadi sama dengan? Ini menjadi? Apa? 10n kuadrat. 10? N kuadrat. 10? Yakin 10, Helen? Harus teliti, hati-hati aljabar. 20n kuadrat. Nah, 20n kuadrat. Harus teliti ya. Iya. 20n kuadrat min 8n. 8n. Dah, stop. Kemudian berikutnya lagi kita menghitung Sn min 2 ini ya. Saya copy dari sini aja karena mirip ya. Cuman beda. N-nya berubah menjadi apa? 2n min 1. 2n min 1. Ya, berarti ini di sini min 1. Yang di sini juga min 1. Dah, tinggal dijabarin. Jadinya sama dengan yang ini, depan ini menjadi? Hitung dulu. Tuh. Yang lainnya sambil ngitung juga ya. Supaya tahu prosesnya. Nanti kalau ketemu soal seperti ini, kalian udah paham.
caranya harus ngitung apa dulu? Jadinya 20n kuadrat 20n kuadrat min 20n min 20n plus plus 5 kemudian lanjut min 8n 8n plus 4. plus 4. Jadi sama dengan, sederhanakan langsung, 20n 20n kuadrat kuadratnya tetap ya min 28n 28n plus 9. plus 9. Oke, itu bentuk terakhir kita ya. Nah, baru kemudian kita hitung yang ini nih. U2n sama dengan nah, berarti S2n kita masukkan nih. Yang ini kita gantikan ke S2n. Di sini dikurangi, jangan lupa diberi tanda kurung yang ini. Masukkan ke sana. Ya udah, tinggal sama dengan, berarti ini dibuka min ya, berarti 20n kuadrat hilang. Kemudian ini jadi plus, berarti menjadi 20n ya. Karena di sini 28n dikurangi 8n, jadi tinggal 20. Kemudian min 9. Ya udah, ini jawaban terakhir kita. Apakah jelas? Jelas ya? Oke, jadi nanti kalau ketemu soal seperti ini jangan bingung. Sekarang kita lanjutkan ke apa tadi, deret ya. Contoh soal yang ada di modul. Kita scroll ke bawah, ke atas lagi, yang contoh soal barisan yang deret. Berarti kita ke contoh 5. Contoh 4 saya pending dulu. Kita ke contoh 5 dulu. Dari suatu deret aritmatika diketahui suku pertamanya 11, bedanya 4, dan jumlah n suku pertamanya 200. Nah, berarti angka 200 itu, kalau dia bilang jumlah, berarti artinya Sn ya, kalau jumlah ya. Kapan 200 itu berupa UN? Kalau di sini adalah suku ke N gitu ya, suku ke N berarti itu UN. Tapi karena di sini jumlah N suku pertama, berarti itu adalah SN. Kemudian yang ditanya adalah banyaknya suku. Karena banyaknya suku berarti N lagi. Berarti ini kita jabarkan pakai rumus SN kita. Karena UN tidak diketahui, berarti kita memakai rumus SN yang N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Tinggal disubstitusi, SN-nya diganti dengan 200, kemudian N-nya mau kita cari, biarkan saja, kemudian A-nya itu 11, kita substitusi, B-nya adalah 4, substitusi juga. Kemudian ini per 2, N per 2, 2-nya kita kali silang ke kiri, jadi 400 ya. 400 sama dengan N dikali, yang ini dikali 22, plus 4-nya kita kali masuk ke dalam. Jadinya kemudian N ini kita kali masuk ke dalam, jadi kita dapat persamaan 4N kuadrat plus 18N min 400. Kalau ketemu seperti itu pasti kita faktorkan. Nah, jadinya adalah, kemudian ini kelipatan 2, jadi kita boleh bagi 2 dulu semuanya, biar sederhana. Setelah itu baru kita faktorkan. Nah, kalian harus ingat lagi memfaktorkan jika di depan N kuadratnya itu tidak 1. Biasanya kalian suka agak lama nih kalau di depan N kuadratnya nggak 1. Gimana cara faktorinya? Nanti dipelajari lagi ya, ini aljabar. Setelah difaktorkan, kita dapat 2 nilai N. Karena N kuadrat ya, pasti ada 2 nilai N. Ketemunya 8 sama min 25 per 2. Nah, di sini ada penjelasan, ambillah N yang bulat positif. Alasannya apa? Kenapa? Kenapa yang diambil yang N bulat positif? Alasannya apa, Wenzel? Tahu nggak alasannya apa? Enggak, Bu. Kira-kira Karena apa?
Itu di atas ya, Bu. Karena Karena itu berurutan. Suku pertama Jadi itu positif. suku pertama itu terjadi jika n-nya berapa? Wensel. Ya, Bu. Suku pertama itu n-nya berapa? Jika n-nya bebas, Bu. Kalau U1 itu n-nya berapa? Nggak tahu, Bu. U1. Rumus 8. kok 8? Rumus suku ke n tadi apa, Wensel? Rumus suku ke n itu adalah Apalagi, Bu. rumus suku ke n. Kamu kan sambil di depanmu kan ada modulnya, kamu sambil lihat. Rumus suku ke n. UN sama dengan apa? A plus N-1 kali B, Bu. A plus N-1 kali B. Kemudian U1 itu berarti saat N-nya berapa? Saat N-nya 2. U1 kok. Nggak tahu, Bu. U1, Wensel, U1. Itu N-nya berapa? Ya 1, Wensel. Kan U1. Ya, N-nya 1. Iya, kan tadi rumusnya UN. UN, berarti kalau U1 ya N-nya 1, gitu kan. Nah, suku pertama itu dimulai dari N sama dengan 1. Maka di sini ada penjelasan N-nya itu harus bulat positif. Positif ya, karena suku pertama aja dimulai dari N sama dengan 1. Jadi nggak mungkin suku ke min 5 nggak ada. Nggak nyata ya, nggak real ya. Itu. Karena suku barisan itu adalah berkaitan dengan urutan. Jadi urutan itu pasti terjadi pada bilangan bulat positif ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu angkanya nih positif semua, tapi yang satu bulat satu pecahan, yang pecahan pasti nggak dihitung ya. Nggak diambil. Kenapa? Karena suku ke 3/4 nggak ada, suku ke setengah nggak ada, adanya bulat semua ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, sampai ke suku 100 itu ada. Maka yang diambil adalah yang bulat positif. Ya udah, karena tadi yang ditanya adalah banyak suku, jadi pada deret tersebut banyak sukunya adalah 8. Itu. Nah, sekarang kita kembali ke contoh 4. Nah, ini dia. Contoh 4. Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Nah, kita harus bisa menerjemahkan kalimat soal nanti ya. Ini masih sederhana ini. Syaratnya masih sedikit. Pokoknya syaratnya bilangannya harus bilangan asli, kelipatan 3 yang kurang dari 100. Berarti kita bikin barisannya dulu ya. Kita bentuk barisan bilangannya dulu. Pasti dimulai dari 1 karena dia mintanya bilangan asli ya. Karena dia mintanya bilangan asli. Kemudian kelipatan 3. Pasti kita mulainya start pertama adalah dari 3. Dan kelipatan 3 pasti setelah 3 itu 6, 9. Harus bedanya harus 3 gitu. Jadi 3 itu sebagai B pasti. Kemudian kurang dari 100. Kurang dari 100 berarti kita tentukan suku terakhir kita. Angkanya harus kurang dari 100 dan habis dibagi 3 gitu. Jadi pasti 99. Berarti 99 itu adalah UN kita. Karena UN berarti kemudian ini. Kalian harus jelas membaca pertanyaan soal ya. Yang ditanya adalah jumlah semua bilangan. Berarti pasti SN gitu ya. Pasti nanti ke SN. Jadi N-nya kita harus dapetin dulu dari rumus UN kita. Nah, ini kita jabarkan. UN adalah A ditambah N-1 kali B. Kita substitusi A-nya jadi 3, B-nya jadi 3, UN-nya jadi 9. Dari situ kita jabari nanti ketemu N-nya adalah 33.
Kalau sudah dapat N-nya, tinggal substitusi ke rumus Sn. Rumus Sn yang kita pakai adalah yang N/2 dikali A ditambah UN. Kenapa A ditambah UN? Karena UN di barisan kita ada nih. Suku pertama ada, suku terakhir kita ada. Jadi kita memakai rumus yang lebih singkat. Jadi ketemunya adalah 1683. Ya udah, jadi jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 itu adalah 1683. Itu. Kemudian apakah ada pertanyaan dari sini? Enggak ya? Sekarang ke contoh yang mirip, contoh 8. Kalian scroll ke bawah. Contoh 8. Nah, ini dia. Hitunglah jumlah semua bilangan bulat antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5. Jadi yang ditanya adalah jumlah, berarti nanti jawaban kita terakhir adalah SN. Gitu ya. Habis dibagi 5. Tapi bilangannya harus di antara 100 dan 300. Di antara. Karena di antara, berarti 100 dan 300 nggak boleh ikut ya. Nah, kapan kalau 100 dan 300 boleh ikut di barisan kita? Itu kalimat di soal di sini apa? Dari. Betul, dari ya. Kalau nanti soalnya hitunglah jumlah semua bilangan bulat dari 100 sampai 300 yang habis dibagi 5, berarti barisan kita itu mulai dari 100, terakhirnya adalah 300. Gitu. Nah, berarti kita bentuk barisannya dulu. Barisan bilangan antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5 pasti mulai dari 105 ya. Yang terkecil 105. Kemudian karena habis dibagi 5 artinya kelipatan 5 ya. Jadi habis 105 pasti 110, kemudian 115. Terakhir UN kita adalah 295. Nah, ini UN. Kemudian kita jabatkan A ditambah N-1 kali B. Substitusi A-nya, B-nya juga. Kita dapat N-nya. Nah, ketemu N-nya 39. Baru kita hitung S39. Ketemunya adalah 7.800. Jadi jumlah semua bilangan bulat antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5 adalah 7.800. Itu. Nah, sekarang silakan kalian lihat ke halaman latihan 1. Kita cari soal yang mirip dengan soal ini. Scroll ke bawah, kita cari soal yang mirip. Nah, ini nomor 10 ya. Nomor 10 nih. Tentukan jumlah deret berikut. Nah, ini saya ambil yang B ya. Saya ambil yang B. Coba kalian bacakan pertanyaannya, Pak. Saya pindah ke si Theo keluar masuk ya. Bentar. Theo. Kalian bacakan soalnya ya, nomor 10 yang B tadi. Latihan 1 nomor 10B. Oke, soalnya apa tadi? Hitunglah jumlah semua bilangan bulat di antara berapa tadi? Yang B. 100 dan 500, Bu. 100 dan 500 ya? Dan tidak habis dibagi 3. Tidak habis dibagi 3. Nah, loh ini kata-katanya beda nih. Bukan habis dibagi, tapi tidak habis dibagi. Nah, kalau soalnya seperti ini, apa dulu yang dihitung? Yuk, penyelesaian. Apa dulu yang dicari? Cari dulu apa? Apa yang dicari dulu? A. Nilai A? A dari yang mana?
Yang lebih dari 100 tapi nggak bagi. Nggak ada. Lebih dari 100. Cari pertama sama akhirnya dulu kali, Bu. Kenapa? Cari yang pertama sama akhirnya dulu kali, Bu. Berarti cari dulu jumlah semua bilangan di antara 100 dan 500. Nah, berarti barisan kita. Kemudian lagi dulu kita pola yang harus kita kerjakan dulu ya, draftnya dulu apa yang harus kita kerjakan. Setelah kita mencari jumlah semua bilangan antara 100 dan 500, kemudian kita mencari apa? A sama UN bukan, Bu? A sama UN nggak ya? A sama UN? Itu nanti kita ke garis besarnya dulu. Setelah kita mencari jumlah semua bilangan antara 100 dan 500, kemudian berikutnya kita mencari jumlah apa? Kita mencari jumlah bilangan apa? Berikutnya lagi. Bilangan antara 100 dan 500 yang habis dibagi 3. Ya. Ya, setelah itu baru kemudian Nanti akhirnya dikurangin. Dikurangkan hasilnya. Nah, ini alur cerita kita ya. Alur cerita kita dalam menjawab pertanyaan soal seperti ini. Nah, sekarang baru kita mencari dulu yang jumlah semua bilangan antara 100 dan 500. Berarti barisan semua bilangan di antara 100 dan 500. Nah, kita bentuk barisan bilangannya dulu. Suku pertama berarti A-nya berarti 102, Bu. 101 dong. Ya, terus berikutnya 103. 102, 103. 102, 103. Oh, iya. Kan semua bilangan Semuanya nih. dulu ya. Kirain yang 100 habis dan bagi 3. seterusnya. Kemudian UN kita 499. 499. Tuh. Nah, dari sini kita dapat nilai A sama dengan nilai A-nya berarti 101 dong. Ya kan? Nilai B-nya 1. Betul. Nilai UN kita UN kita yang mana? 499. 499, Bu. Ya, ini UN kita adalah 499. Ya udah, kemudian langkah berikutnya kita cari N-nya dulu ya. Kan yang ditanya jumlahnya, berarti kita lanjutkan dulu. Ini kok ini barisannya. Sekarang kita menghitung jumlah. Kita cari dulu N-nya dari sini. Ini berarti rumus UN tadi apa? Sambil diingat rumusnya. Rumus UN apa? A ditambah apa? N-1. N-1 kali apa? Kali B. B. Sama dengan 499. Nah, sekarang kita substitusi angkanya. Di A itu di sini 101 ditambah N-nya yang mau dicari, B kita adalah 1 sama dengan 499. Ya udah, dari sini ketemu nilai N-nya berapa? Jadi N sama dengan 499 kurangi 101. 396. 398. 398. 399 berarti ya. Betul nggak? Karena ditambah 1 ya dari sini ya. Iya, Bu. Oke, kemudian berikutnya kita mencari SN. Karena yang mau kita cari adalah jumlah ini ya.
SN. Rumus yang kita pakai SN sama dengan apa rumusnya? Sambil diingat. Apa? Berarti ini, yaudah, ini pakai ini dulu ya. N per 2 dikali A ditambah UN kan? Nah, kemudian kita masukkan SN berarti S berapa ini saya copy. Berarti S399. Ini berarti 399. A kita adalah 101 ditambah suku terakhir kita 499. Ya udah, berarti sama dengan 399 dikali ditambah dulu nih 456 300. Dah, dikali 399 kali 3 27 9 11 ya. 900, benar nggak? 7 Salah, Bu. ini. 197. Iya, Bu. Oke, nah sekarang ini sudah dapat, saya enter ke bawah aja supaya jadi satu. Nah, kemudian setelah itu kita mencari jumlah bilangan yang habis dibagi 3 ya. Berarti barisan bilangan di antara 100 dan 500 yang habis dibagi 3. Berarti barisan kita adalah mulai dari 100 berapa? 102, Bu. 102, terus 5, 105, terus 8, Bu. 108, dan seterusnya sampai UN kita 98, Bu. 98. 98. Oke. Berarti dari sini kita ketemu nilai A-nya berapa? 102, Bu. 102. Nilai A sama dengan 102. Nilai B? B-nya 3. Ya, B-nya 3 pasti kelipatannya gitu ya. B-nya 3, kemudian UN kita. Kok ini N ya? Bentar, UN ya. UN kita berapa? 4, 9, 8 ya. Oke. Kemudian dari sini kita jabarkan UN-nya ini menjadi UN kita berarti A-nya 102 ditambah N-1 kali 3 sama dengan 498. Berarti dari sini ketemu nilai N-nya berapa tuh? 498 dikurangi 102 berarti 396 dibagi 3, 1, 3, 2. 132. Nah, 133 jadinya ya. Karena ini ditambah 1, ini pindah ruas. Oh iya, Bu. Nah, ini dapat, baru kita hitung SN kita. Saya copy dari sini aja. Rumusnya udah ada di atasnya. Berarti kita menghitung S133. Di sini 133. Dikali A-nya adalah 102 ditambah UN kita 498. Sama dengan 133 dikali 300 lagi ya. Ini kan 600. Nah, jadi sama dengan berapa? 399. 39900. Oke. 399. Ya. Setelah ini baru jadi jumlah semua bilangan bulat di antara 100 dan 500 yang tidak habis dibagi
3 adalah, tinggal dikurangkan ya. Berarti S yang lebih banyak, berarti ini S399 dikurangi S133. Nah, jadi sama dengan 119.700 dikurangi 39.900 sama dengan berapa? 7980. 79.800. Ya. Oke, nah itu. Apakah ada pertanyaan jenis soal ini? Jelas ya? Boleh lah. Ya. Apa Ben? Boleh lah. Ya. Boleh nanya nggak? Boleh. Silakan. Kalau misalnya cari A terus UN, terus cari B, antara dua suku pertama, itu terus bisa ketemu. Tapi hasilnya beda. Hasilnya beda. Karena kalau kamu langsung mencari yang 101, 103 gitu ya, 104 itu bedanya nggak selalu sama, Ben. Jadi itu bukan barisan aritmatika, jadi rumusnya nggak bisa dipakai. Oke? Oh, oke. Ya, jadi ini yang pengacaunya itu adalah kata tidak tadi. Mana ya? Nih, kata tidak tadi yang jadi pengacau. Jadi nanti baca kalimat soal harus teliti ya. Kalau ada kata tidak nih harus hati-hati nih, harus 2 kali ngitung ya. Pasti nanti selisih. Jadi kita hitung dulu jumlah semua bilangan yang bedanya 1, kemudian dikurangi yang habis dibagi 3. Pasti logikanya dapatnya yang tidak habis dibagi. Gitu ya Ben ya. Nah, coba kalau misalnya saya punya soal nih. Hitunglah jumlah semua bilangan di antara 300 dan 600 yang habis dibagi 7 tetapi tidak habis dibagi 3. Nah, perhatikan. Kalau nanti saya bikin soal seperti ini, hitunglah jumlah semua bilangan di antara 300 dan 600 yang habis dibagi 7 tetapi tidak habis dibagi 3. Nah, ceritanya harus ngitung apa dulu? Apa dulu yang dihitung? Cari dulu. Totalnya dulu. 600. Cari dulu apa? Antara 300 dan 600. Yang apa? Cari yang bedanya 1 bukan, Bu? Yang bedanya 1? Bedanya 1 buat apa? Kan kita diminta habis dibagi 7 tetapi tidak habis dibagi 3. Jadi yang bedanya 1 nggak kita butuhin. Cari yang itu, Bu. Cari yang habis dibagi 7 sama habis dibagi 3. Nah, cari dulu jumlah bilangan di antara 300 dan 600 yang habis dibagi 7. Nah, setelah itu baru kita cari yang kemudian cari jumlah bilangan yang apa sekarang? Habis dibagi 3. Habis dibagi 3? Dibagi berapa kira-kira? Habis dibagi 3? Nanti kalau habis dibagi 3 ada 302 itu habis dibagi 3 nggak ya? Tapi dia nggak habis dibagi 7. Kan dia mintanya habis dibagi 7. Syarat pertama adalah habis dibagi 7. Syarat keduanya adalah tidak habis dibagi 3. Nah, berarti langkah keduanya kita mencari yang habis dibagi berapa nih? Berapa? 21 kan, Bu? Atau 21, betul. Nah, coba Henderson.
Kamu ceritakan ke teman-teman kenapa kamu dapat angka 21 itu. Kan kalau saya 21 itu bisa dibagi 7, habis dibagi 7 itu. 21 itu bisa dibagi 7 sama bagi 3, Bu. Udah gitu dong. Yang lainnya jelas? Nangkep ya? Jelas ya? Ya, Bu. Kenapa habis dibagi 21? Karena kita mencari yang habis dibagi 3, tetapi di dalam yang habis dibagi 7 gitu ya. Karena habis dibagi 7 itu syarat pertama kita. Jadi kita pilih-pilih tuh yang habis dibagi 3 tetapi harus di dalam 7 tuh. Berarti ya udah kelipatan mereka berdua. Langsung aja kita cari yang kelipatan 21. Pasti itu habis dibagi 3 di dalam yang habis dibagi 7. Gitu ya ceritanya ya. Jelas? Nah, setelah itu baru dikurangkan. Gitu. Jadi nanti jangan puyeng kalau ada soal yang sudah mulai aneh-aneh seperti ini. Oke ya, nangkep ya konsepnya ya. Yang penting kalian nangkep konsep ceritanya. Jadi ya, kenapa? Kenapa, Ben? Dari KPK-nya. Betul. Karena kita mencari habis dibagi 3 di dalam 7 kan, berarti ya udah KPK dari 3 dan 7 ya udah 21 gitu ya. Kalau nanti soalnya gini, hitunglah jumlah semua bilangan di antara 300 dan 600 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 21, yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 7. Berarti cari dulu. Cari dulu apa? Nah, kalau yang ini, cuman saya balik tuh angkanya. Hasilnya kira-kira sama apa beda? Beda, Bu. Beda ya? Kalau yang ini langkah pertama cari apa dulu? Habis bagi 3. Ya, habis dibagi 3. Yang pertama itu pokoknya syarat pertama itu apa? Itu yang dihitung dulu gitu ya. Jangan kebalik-balik ya. Kalau kalian balik sendiri, nanti kalian nggak menjawab pertanyaan. Jadi, hitung dulu yang habis dibagi 3, kemudian hitung yang habis dibagi 21 sama ya. Kelipatan 3 dan 7 berarti 21 sama, kemudian dikurangkan. Tuh, oke, jelas ya? Kita lanjutkan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, masih ada pertanyaan atau enggak? Ya, kita kembali ke modul kita yang belum kebahas tadi. Suku tengah dan sisipan ya, kita kembali lagi ke atas. Suku tengah, ini sisipan, nah ini suku tengah. Waktu SMP kalian belum pernah membahas suku tengah dan sisipan ya kan? Nah ini sekarang ada tambahannya. Suku tengah itu kalau kalian ingat statistika itu mirip ya, median gitu kan kalau di statistika. Tetapi suku tengah di barisan ini terjadi jika banyak data atau jumlah sukunya itu ganjil. Jadi kalau jumlah sukunya nggak ganjil, itu nggak ada suku tengahnya ya. Jadi ini harus ganjil N-nya. Jadi N ganjil itu adalah 2K-1 ya. Ini adalah N ganjil. Kenapa 2K-1 ganjil? Karena K-nya kan bilangan asli nih. K bilangan asli. Semua bilangan asli kalau dikali 2 pasti jadinya bilangan genap. Ya kan? Misalnya nih kalau K-nya 5, 5 dikali 2 10 genap. K-nya 11, 11 kali 2 22 genap. Bilangan genap kalau dikurangi 1 jadilah bilangan ganjil. Nah, kemudian rumus suku tengah kita adalah ini. UT sama dengan rata-rata dari suku pertama ditambah suku terakhir.
Jadi suku pertama tambah suku terakhir dibagi 2 pasti ketemu suku yang di tengah. Kenapa begitu? Karena ini kan barisan aritmatika. Jadi penambahan setiap sukunya yang berurutan itu selalu sama. Ya udah pasti yang di tengah adalah suku awalannya ditambah suku yang terakhir dibagi 2 itu pasti dapat bilangan yang di tengah. Dengan syarat tadi n-nya banyaknya data atau banyaknya suku harus ganjil gitu. Maka ada yang di tengah. Contohnya kalau banyak suku 5, maka ada yang di tengah yaitu suku ketiga ya. Kalau banyaknya suku ada 3, berarti suku yang di tengah adalah U2 gitu kan. Nah, sekarang nanti ada pertanyaan juga. Suku keberapakah suku yang di tengah tersebut? Nah, berarti kita menghitung T-nya. T itu adalah ya udah kan tadi banyaknya data ganjil ya. Berarti N ditambah 1 dulu kemudian dibagi 2. Contohnya misalnya kalau banyaknya suku kita ada 3, supaya kita dapat suku kedua itu yang di tengah berarti 3 ditambah 1 dulu 4 dibagi 2 jadi 3 gitu. Jadi 2. Kalau banyak suku kita ada 5, berarti 5 ditambah 1 dulu kemudian dibagi 2, maka suku tengah kita adalah terjadi pada suku ketiga begitu. Kemudian kita lanjutkan sisipan. Ada di bawahnya ini. Nah, sisipan. Artinya sisipan itu apa? Ini perhatikan. Sisipan itu adalah penambahan sejumlah bilangan. Nah, sejumlah bilangan itu kita lambangkan dengan K ya. Ini sebagai banyak suku yang mau kita tambahkan. Ini sebagai K. Di antara misalnya di antara 1 dan 8, ini di antaranya di tengahnya ini mau disisipkan. Nah, ini akan disisipkan sejumlah bilangan. Nah, ini artinya sisipan. Maka nanti rumus yang harus kalian cari dulu adalah beda baru kita. B aksen itu adalah beda barunya. Beda baru yang terjadi itu adalah rumusnya adalah beda lama yang kita punya dibagi K plus 1. Jadi kalau misalnya barisan kita mula-mula adalah 1,8. Di antara 1 dan 8 mau disisipkan 3 bilangan misalnya. 3 bilangan berarti kita hitung beda baru kita adalah beda lama berarti 8 dikurangi 1, 7 dibagi kalau kita mau sisipkan 3 bilangan berarti 3 ditambah 1 berarti 7 ditambah dibagi 4. Benar ya? Dibagi K plus 1 jangan lupa. Gitu. Itu menjadi beda baru kita. Supaya dia terbentuk menjadi barisan aritmatika yang baru lagi. Kemudian ada beda baru berarti ada N baru, banyaknya data baru gitu ya. Banyaknya suku baru. Banyaknya suku baru itu tinggal K ditambah ini tadi data kita mula-mula ada berapa? Ada 2 ya. 2 ditambah K yang mau kita tambahkan itu berapa? Udah ketemu. Yang ini nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Yang terpenting adalah yang ini. Yang terpenting adalah beda barunya. Gitu. Yang lainnya akan mengikuti. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya kita lihat contoh yang sisipan dulu supaya lebih jelas sisipan dulu. Yang suku tengah tinggal masuk bungkus ya. Nah ini contoh 7. Di antara bilangan 4 dan 28 disisipkan 5 bilangan sehingga kedua bilangan semula terjadi deret hitung yang baru. Tentukanlah beda baru. Nah tadi beda baru kita rumusnya adalah apa tadi? B, nggak usah kita lihat ke penyelesaiannya dia di sini. Beda baru tadi adalah beda lama, berarti ini 28 dikurangi 4, 28 kurangi 24, 24 ya, salah. 28 dikurangi 4, itu ketemu 24, 24 dibagi K plus 1, ini berarti K-nya 5 ya, 5 ditambah 1, 6, berarti 24 dibagi 6. Nah ini. 24 dibagi 6, ketemunya 4. 4 adalah beda baru kita. Kemudian banyak suku yang terbentuk, berarti yang mau kita tambahkan K-nya adalah 5. 5 ditambah 2 suku, berarti 7. Gitu ya. Kemudian jumlah deret hitung yang terjadi, berarti S7. Karena banyaknya suku ada 7. S7 sama dengan 7 dibagi 2, dikali suku pertama A, ditambah suku terakhir 28. Ya udah ketemu.
Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal latihan 1. Kita lihat aja dulu ke latihan 1 tentang sisipan. Sisipan. Nah, ini. Nomor 9 nih. Oh, ini nomor 8 juga bisa nih. Nomor 8 mirip ya, saya mau pakai yang berbeda, nomor 9. Ini kan tentang sisipan juga kan. Nomor 9. Pada barisan aritmatika 3, 18, 33, dan seterusnya, mau disisipkan 4 bilangan, berarti 4 itu sebagai K. Ini adalah K kita. Di antara dua suku yang berdekatan, berurutan ya, berarti 4 sama 18 mau disisipkan 4 bilangan. Antara 18 dan 33 juga mau disisipkan 4 bilangan, dan seterusnya. Jadi nanti terbentuk barisan aritmatika yang baru gitu ya. Nah, berarti kita harus mencari beda baru kita. Beda baru adalah tadi rumusnya n lama kita beda lama kita adalah 18 dikurangi 3, 15 ya. 15 dibagi 5, K plus 1 kan. Berarti 3 ya. Beda baru kita adalah B aksen kita sama dengan 3. Nah, kemudian yang ditanya adalah tentukan jumlah 7 suku pertama. Ya udah S7. Rumusnya sama lagi ya. S7 sama dengan 7/2 dikali 3 ditambah, oh ini UN nggak ada, ya udah kita berarti memakai yang 2A plus N-1 kali B. Gitu ya, jelas? Oke. Sekarang kita lihat contoh soal yang suku tengah. Contoh 6. Nah, ke atas lagi. Kita lihat contoh 6. Nah, ini. Diketahui barisan aritmatika 5, 8, 11, dan seterusnya sampai 131. Berarti ini kita punya. Ini adalah nilai A. Kemudian ini adalah UN ya. UN 131. Kemudian bedanya berarti 8 dikurangi 5. Suku tengah, UT. Berarti UT. Rumusnya apa tadi? Setengah dari rata-rata dari apa tadi? Suku tengah. Rumusnya apa? Rata-rata dari A plus UN. Ya, suku pertama berarti 5 ditambah suku terakhir. Ditambah 131. Berarti berapa tuh? 131 tambah 5 itu 136 bagi 2 adalah 68. 68 ya. Coba kita lihat ke penyelesaiannya aja. Ya, 68. Tuh. Kemudian banyak suku, berarti kita jabarkan memakai UN. UN sama dengan 131. A ditambah N min 1 kali B. Jabarkan ketemu N-nya. Nah, tadi saya katakan soal yang akan ditanya suku tengahnya, jika banyaknya suku itu ganjil. Nah, di sini juga ya. Banyaknya suku 43 itu ganjil. Kemudian yang C, suku keberapakah suku tengah yang terjadi? Berarti T, rumusnya adalah N ditambah 1 bagi 2 ya. N-nya 43 tambah 1, 44 dibagi 2. Suku ke-22. Gitu. Apakah ada pertanyaan tentang barisan dan deret? Ya. Kalau misalnya N-nya genap gimana, Bu? Nggak mungkin ditanya. Nggak mungkin ditanya. Suku tengahnya nggak ada. Oke? Oke, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan kalian mencoba mengerjakan latihan satunya. Latihan 1 mulai dari nomor 1 dulu deh. Kerjakan nomor 1 dulu. Pakai rumusnya ya. UN yang ada di soal itu yang kalian pakai. Masih ada 5 menit lumayan buat dapat soal 1 soal atau 2 soal.
Silakan dicoba dikerjakan ya. Semua mencoba. Soal awal-awal pasti tidak susah, jadi pasti lebih cepat mengerjakannya. Sambil saya presensi dulu ya, saya belum presensi di e-school. Yang nomor 1A, dapat jawabannya apa? Dapat, Bu. U1-nya berapa? 1, Bu. 1. U2-nya berapa? 10. 10. U3-nya berapa? 25. 25. U4-nya? 6, Bu. Ya. Berarti deret yang terbentuk, barisan yang terbentuk itu aritmatika bukan? Satu, 10, 25, itu aritmatika bukan ya? Kenapa? Karena penambahan antara suku yang berurutan itu tidak sama. 1 menjadi 10 itu tambahannya 9. 10 jadi 15 itu menambahnya 15. Berarti ini adalah barisan bilangan sembarang. Maka nanti kalau soalnya seperti ini, kalian nggak boleh memakai rumus yang tadi ya, yang UN sama dengan A ditambah N 1 kali B, kemudian SN tadi, rumus itu khusus untuk yang jelas aritmatika. Jadi nanti cek dulu. Kalau barisannya nanti di soal tidak dijelaskan dia barisan aritmatika, maka cek dulu. Apakah selisih antar suku itu sama atau enggak. Gitu ya, jelas? Yang teliti Bu, tapi pokoknya. Ya. Kalau misalnya kebawahin di pangkat rangkap 2 gitu, Bu. Di pangkat 2 itu bisa, Bu. 666 itu semua, Bu. Nah iya, tapi kan setelah pangkat 2 setelah berikutnya, ya kan? Jadi barisan aritmatika itu sejak pertama itu selisih antar sukunya harus sama, gitu ya Henderson ya. Jadi sama, dia, Bu. Jadi ini namanya baru barisan bilangan biasa, gitu ya. Sembarang. Kalau yang sembarang itu apa, Bu? Yang kata ada 2 itu 2, terus ada bawah-bawahnya sama-sama gitu, Bu. Ibu kan ada yang jadi itu hitungannya C, Bu, ya, bukan B lagi. Lah iya, berarti tapi itu bukan aritmatika yang dibahas di sini, gitu. Oh, Oke. Jadi yang di sini ini kan kita tadi membahas yang pakai UN A ditambah N-1 kali B sama SN tadi N/2 itu ya. Itu. Kemudian yang nomor B apakah sudah dapat? Sudah, Bu. N-nya berapa? N-nya ya, Bu? Yang ditanya N-nya kan? U20, Bu. Kok U20? U2. Iya, utanya tentukan U20, Bu. Kok nomor 1B? Oh, 1B. 1B itu N-nya. N-nya berapa? 12, Bu. 12. Ya, tinggal masuk aja ya. UN-nya itu diganti dengan 430. Tinggal pindah-pindah ruas, terus nanti ketemu N-nya. Gitu ya. Jadi nggak usah pakai rumus yang lain-lain, tetap pakai rumus itu. Oke, udah jam 9. Nanti latihan 1, kalian lanjutkan sampai nomor berapa itu, saya lupa nomor 19 apa 20. Silahkan kalian berlatih sambil menghafalkan, mengingat-ingat soal-soal waktu SMP kalian dapat. Kemudian nanti temukan soal-soal yang menurut kalian susah, atau kalian mengerjakan kemudian mentok, nggak bisa lanjut lagi. Minggu depan silahkan tanyakan, bertanyalah sebanyak-banyaknya minggu depan supaya latihan 1 itu terbahas semua minggu depan, di pertemuan minggu depan. Jelas ya? Oke? Oke, sekarang boleh istirahat. Silakan, dadah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.